ada yang belum familiar sama namanya coworking space, kami ada di 2 lokasi, yaitu Jakarta Barat di Puri Indah sama di Jakarta Selatan di Menara Global. Kalau yang tahu IDN Tower yang di Gatsu. Nah, terus untuk saat ini karena kami setelah 3,5 bulan ditutup, akhirnya kami buka lagi di kedua cabang. Jadi kalau teman-teman bosen di rumah, bisa aja tuh datang ke coworking space. Ada aja sih tenan kita yang kayak masih datang dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Tapi semuanya harus pakai masker. Dan semua gedung-gedung sekarang juga ketat banget kan prosedurnya karena diharuskan oleh pemerintah. Anyway, jadi selama work from home ini, selama 3,5 bulan ini, Apiari sangat sering membuat event webinar. Dan kami senang juga ada beberapa orang di sini yang udah sering ikutan webinar kita. Kevin, Jody, thank you ya udah ikutan lagi hari ini. So with the purpose of really helping all of us business owners to navigate our way through this crisis, biar kita lebih teredukasi, biar kita tahu dari expert-expert seperti Ko Victor ini, gimana sih cara kita handle crisis ini dan actually prepare for the new normal gitu. Okay, maybe that's all from Apiari. Again, thank you so much for coming today. I hope you will stick to the end and ini nanti sistemnya seperti talk show aja yang santai. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan di chat box anytime. Nanti kita coba jawab satu-satu. Okay, so thank you Ko Victor once again. Kayaknya dari semua orang yang hadir pada malam ini pasti udah tahu Ko Victor Osman, CEO dan founder of Dream Action. Sangat eksis di Instagram dan LinkedIn juga. So it's a privilege for us to host you tonight, Ko Victor. Thank you for having me, Jess. Maybe I would like, instead of me introducing you, maybe I would like to ask you if you can summarize maybe within 2 sentences about yourself, what would it be? 2 sentences? Oh, if it is 2 sentences, I can say saya itu people enthusiast and technology enthusiast. Jadi karena kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, super simple. I love people. Why I love people? Karena I'm a people juga gitu kan. Dan saya tadinya saya banyak lah mulai dari people development. Dan pertama mulai dari diri sendiri. Yang tadinya malu-malu, korban bully dan segala macam, tidak tahu tujuan hidup, tidak tahu maunya kemana. Sampai akhirnya we create the solution for that. Kayak namanya Dream Action. I see. Taking action. Speaking of your experience, dulu kan Ko Victor dulu di Astra, terus di Trans TV juga, terus sampai bisa ke Dream Action itu ceritanya gimana sih Ko? Maybe a brief background dulu sebelum kalau brief background sedikit, nih. Saya kasih screen biar ada gambarannya nih. Okay. Spesial. Oke, udah muncul screen-nya? Sudah. Jadi brief background, kalau ceritanya nanti bakal panjang, tapi long story short, awalnya memang saya tahu saya akan mau bekerja di multinational company. Why? Karena saya tahu saya mau membangun bisnis sendiri. Jadi memang dari awal mau di multinational company. Mulai dari sebelum lulus, saya udah kerja juga di Garuda Indonesia, develop sistem di sana. Waktu itu learning management system, belum se-in sekarang. Kalau dulu kan pilot dari seluruh dunia. Jadi mereka butuh sebuah sistem yang bisa menghubungkan. Itu saya yang create tuh di situ. Lalu setelah lulus, belum lulus, jadi lulus tapi belum lulus. Jadi menariknya sampai detik ini saya belum ngalamin jadi kalau dibilang graduation 2020 nggak ngalamin wisuda, it's very related to me. Karena saya juga belum ngalamin diginiin, Jess. Oke. Baik itu bachelor, baik itu master, bahkan master degree juga enggak. Karena pas dilakukan, sayanya ada di negara lain ceritanya gitu. Baik itu bekerja atau ada keperluan lain. So long story short, saya kerja waktu itu sama orang Belanda di Indonesia, internasional, belajar. Saya ke luar negeri, saya kerja. Ini ada logonya, yang di Australia belum ada ya. Ini gambarannya aja, ada di Tri Mobile. Saya ke Australia, saya kerja di sana juga as a sales marketing. Saya kerja di cafe, jadi ngelayanin orang di cafe, dan itu enjoy banget.
belajar gimana caranya we respect people, kita kasih tips ke orang, rasanya dikasih tips happy. Sekarang kita sering-sering kasih tips gitu kan ke orang. Sampai akhirnya balik dari sana, saya sempat di Asia Pulp and Paper, yang mana ternyata multinasional, itu sampai di Kanada, tapi dirasa culture-nya enak, tapi terlalu, karena biasa kan abis lulus tuh bergelora. Pengennya sebisa mungkin ngapain deh, bisa begini-begini. Jadi dikasih kerjaan, beres. Kasih kerjaan, beres. Jadi saya sampai langsung lapor ke atasannya, udah yuk mau istirahat juga nggak apa-apa, mau taking nap, tiduran juga boleh. Tapi ya ampun, masa kayak gini, padahal dikasih gajinya gede. Standarnya waktu itu masih 3 jutaan, saya udah di angka hampir 3 kali lipatnya, udah dapat jabatan. Tapi merasa tidak ada tantangan. Lagu dikit waktu masih lulus kan. Akhirnya, mau ke Singapura deh. Akhirnya saya ke Singapura, kerja di Dairy Farms, sebagai IT juga. Di sana, nggak lama saya merasa, culture nih, kita ngomongin culture hari ini. Kok kayak robot ya? Segala sesuatunya enak, bersih, rapi, as expected di Singapura. Bangun pagi, udah disediain apartemen di situ, bangun pagi, mandi, minum sereal, keluar naik MRT, habis naik MRT turun naik bus sampai tempat kerja, semua bersih, rapi, jam 12 siang keluar makan, nggak kayak kita, kalau bisa, Jess yuk kita makan bareng yuk, sambil ngobrol, how are you, gimana nih, lu apa lagi main game, suka ngapain gitu kan, ada seperti itu kalau kita di Indonesia, kalau situ nggak ada, makan-makan aja, bahasanya lu gua deh. Pertama saya pikir apa emang begini, karena saya baru, ternyata enggak, emang kayak gitu culture-nya. Habis itu pergi juga, berulang terus. Kayaknya something wrong nih. Singkat cerita, akhirnya saya keluar dari sana, saya kembali ke Jakarta. Jakarta saya pikir saya mau di mana ya? Multinational company. Dan saya taunya Toyota, saya belum tahu Astra International. Saya apply di Toyota, ternyata saya direkomendasikan untuk masuk PT Astra International Tbk. Yang ternyata itu head office-nya. Yang saya baru tahu, orang-orang kepengen banget masuk ke sana. I feel so grateful di sana. Dan saya banyak belajar banget di Astra International, mulai dari culture banget. Di sana ada catur dharma, 4 catur dharma, masih inget banget dari Om Will. Long story short, saya set 3 tahun bekerja di sana. Jadi tepat 3 tahun, saya masih inget banget, itu tanggal 1 April 2013, 3 tahun saya di Astra, saya ngajuin surat resign. Dan diketawain. Kenapa? Tau nggak kira-kira aja? Tebak-tebakan diketawain kenapa? Kenapa ya? 1 April 2013. Oh, oke. Dikira joke ya? April Mop nih, kan gitu. Enggak beneran, Pak. Tapi sebelum saya ngajuin surat resign, saya ketemu sama Presiden Direktur Astra International, Pak Priyono Sugiarto saat itu. And wow, saya istilah kata, siapalah saya levelnya di paling bawah, tapi memang cara orang berbeda-beda. Kebetulan saya belajar personal development, mulai dari neuro-linguistic programming, emotional freedom technique, hipnoterapi, clinical hypnotherapy, macam-macam saya belajar. So, communication-nya jadi oke, dan saya bisa sampai ke titik ketemu sama si Bapak, Pak Pri tersebut, yang semua orang kaget. Long story short, akhirnya saya putuskan keluar, jadi 1 tahun 1 bulan, karena kan profesionalnya HR harus ada 1 bulan itu untuk handover segala macam. Di Astra saya belajar banyak. Terakhir saya keluar sebagai development audit dan risk manager. Before saya di IT audit, juga mostly saya di audit, termasuk juga di manajemen trainee-nya. Saat keluar, mulai build up the business, The Palace. Mungkin kalau yang tahu The Palace, sekarang satu grup menjadi PT Sentral Mega Kencana bersama Frank Co, Mondial, dan Dismondial. Itu The Palace-nya saya create dari awal banget. Mulai dari konsepnya gimana, toko pertama itu di Sumarekon Mall Bekasi, benar-benar dari debu lah bahasanya. Di set up konsepnya mulai dari awal. Sampai akhirnya kalau tadi Jessica bilang, kok bisa masuk ke perusahaan Pacete? Karena waktu itu saya tertarik juga sama Pacete nih, yang mana kan top, kalau by Forbes itu Pacete ada di atas, dan baca bukunya Anak Singkong segala macam, saya mau masuk deh. Akhirnya saya masuk ke sana, saya pegang human capital-nya. Terusnya untuk learning development-nya gimana biar menjadi lebih bagus lagi. Jadi itu CNN Indonesia, Trans TV, Detik.com, terus persiapan udah waktu itu mau CNBC, dan seterusnya. Tapi kenapa kok Dream Action nih, long story short-nya? Waktu itu kita bikin job fair, kalau ngomongin culture, Transmedia itu culture-nya militansi banget, jadi orang kerja di sana puluhan tahun. Dan apakah good culture?
Mungkin saat itu. Sekarang, I don't know, kita bahas makanya hari ini. Ternyata saya ajukan gimana kalau kita gunakan teknologi. Karena waktu itu kita job fair, rame orang-orang datang, submit kertas, saya ngeliat kan, humility-nya timbul, ya ampun, kok zaman sekarang kasihan bener ya, masih panas-panasan ngantri, harus ngeprint kertas, itu kan ngeprint juga cost biaya. Pas di aplikasi ke perusahaan, aduh saya nggak mau map merah, maunya map kuning, kasihan banget nih orang-orang. Foto, saya nggak mau 3x4, mau 4x6, perusahaan kan kayak gitu. Jadi biasanya job fair tuh berceceran tuh, ada foto, ada fotokopi KTP, saya bayangin, gimana kalau itu keluarga saya ya, miris kan. Singkat cerita, saya ajukan ide ke direksi, sayangnya belum sesuai mungkin visinya saat itu. Akhirnya, singkat cerita, mau mengejar dream, harus ada action-nya. Keluarlah dari Transmedia Group. Mulailah Dream Action ini. Kira-kira gitu, Jess. Dan Dream Action awalnya ini pun bukan seperti sekarang Dream Talent, Psychometric Assessment yang tadi cerita, sampai dibawa ke Amerika, mewakili Indonesia. Seperti yang Gojek dan lain-lain. Tapi sebelumnya, Dream Action ini bikin sistem absensi online yang jadi selfie sambil absen, ngajuin cuti, payroll, dan segala macam. Tapi di tahun saya lupa, 1,5 atau di 1,5 kurang lebih, atau di 1, akhirnya saya putuskan, enggak, ini udah terlalu red ocean, kita masuk ke bagian yang orang banyak nggak mau handle. Karena very complicated, harus deal-nya sama psikolog, sama research, gimana validnya, gimana reliable-nya. Kita masuk ke sana jadi Dream Talent. Dan itu sangat membantu. Nanti kita ngomong lebih lanjut terkait culture. Gitu, Jess. Oke, menarik banget sih. Tadi aku juga sempat lihat-lihat dikit soal Dream Talent. Itu aku bakal banyak pertanyaan deh pokoknya nanti. Boleh, Oke, boleh. mungkin untuk going forward with this topic, aku mau open up with this question. Jadi menurut Ko Victor, apa sih company culture itu definisinya? Company culture. Company culture, it's very important ya kalau dibilang ya. I can share you some dalam artian data, karena ini betul-betul salah satu hal yang memang kita kuat dan kita tekankan banget. Bahkan sebelum seseorang bisa menggunakan Dream Talent, kita melakukan culture assessment terlebih dahulu. Dan culture itu apa? Itu as stated nih, screen-nya udah bisa lihat, kalau teman-teman bisa lihat, itu fundamental values and beliefs. Jadi, sebuah beliefs yang di-share di seluruh orang, di seluruh organisasi. And that's culture. Gimana akhirnya, kok mungkin kalau orang ke apiari, beda ya, ada something yang berbeda kalau saya ke coworking space yang lain, sama-sama tempat coworking space, tempatnya mungkin ada yang lebih bagus, tapi kok rasanya beda ya? Pasti kan dari leadernya juga. Kok pada saat orang di Dream Action, beda ya? Ada sesuatu yang beda. Kalau di Astra, kok ada yang beda ya? Makanya kalau di Astra tuh ada K7 katanya. Kagum, kerasa krusuk, kecewa, keluar, kangen, kembali, apalah gitu tuh. Jadi, Oh nah, iya, itu iya, beneran itu remisi. beneran, itu beneran. Jadi lupa ada berapa K namanya. Jadi kagum, kerasa krusuk, akhirnya keluar, kangen, kembali, apalah gitu. Oke. Nah, yang bikin itu culture, and that's culture. Kok bisa bikin kayak gitu? Karena kita ngomong culture itu dari mana? Dari foundernya, dari organisasinya, dari manajemennya. Makanya namanya founder penting ya karena yang menancapkan tonggaknya itu tuh. That's founder. Jadi kalau kita ngomongin, nanti ya kalau kita ngebahas toxic culture, tergantung dari pertanyaannya nih, nanti ke arah mana. Jadi kalau saya bisa share, that's culture, dan kalau misalkan Dream Action sendiri, culture-nya kayak gimana? Share yuk ya gambarannya. Jadi, untuk di awal udah harus tahu dulu bakal seperti apa nih nanti ke depannya. Kita pengennya perusahaan pada saat ada orang di dalamnya, mereka merasa seperti apa. Nah, itu culture. Nah, ini bukan ya. Kalau ini buat tahu culture diri sendiri. Jadi ada culture assessment. Dan ini free, Jess, kalau mau pakai. Nah, kita ke sini ke company. Udah muncul screen-nya? Udah. Nah, ini. Jadi semua yang pakai Dream Talent,
kita pasti akan kasih free culture assessment, nanti kita bahas. Nah, ini culture-culture-nya nih. Culture-culture ini bisa muncul dari mana sih? Kita pakai Indonesia biar keren. Sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia juga sih. Lebih keren lagi Indonesia. Nah, culture itu muncul dari value. Company value mau diciptakan apa? Kalau Astra yang tadi saya bilang, catur dharma, ada 4. Dream Action terinspirasi dari Astra. Akhirnya yang saya sebut cita. Cita itu kan kalau cita-cita dream. Jadi compassion, impact, trust, amazing. Masing-masing dari value itu kita breakdown lagi. Apa sih artinya amazing? Oh, amazing itu siap untuk extra mile for extra smile. Jadi siap untuk melakukan lebih. Berarti orang yang ada di Dream Action, di sebuah perusahaan, dia kalau dibilang, apa ya, kamu tolong ke rumah makan Padang dong, beliin nasi Padang misalkan. That's the goal. Tapi dia bisa melakukan extra mile lebih daripada itu. Mungkin tidak hanya dibeliin, tapi dikasih ekstra. Pak, tadi bahkan saya minta itu dipisahkan karetnya, kalau yang ini pedes, yang ini enggak. Bahkan saya bisa minta ekstra kerupuk, karena tadi kita ngobrol baik, seru sama abangnya. Wow, that's extra mile. Nah, itu yang diharapkan. Masuk sampai ke trust, satu sama lain, respect each other, perbedaan. Jadi kalau di Dream Action, kita bahkan ada intern dari Iceland, dari Jerman, dari Pakistan, bahkan dari Afrika. Tujuannya apa? Buat ngebuka tuh. Jadi nggak mau ada di Dream Action itu berkubu-kubu yang khususnya terkait saraf ya. Saraf itu bukan saraf, tapi saraf plus P. P itu fisik gitu kan. Jadi mereka harus bisa terbuka. Makanya kita hadirkan pandangan-pandangan baru dari luar. Itu T-nya termasuk integrity, accountable. Jadi kita harus jelasin nih, kalau ngomongin culture, saya nggak bahas semuanya, tapi ini nanti bisa dilihat. Nah, how about your company? That's culture, Jess. I see. Tapi barusan nih aku dengerin podcastnya Gojek. Terus dia tuh ngomongin soal kayak culture itu sebenarnya it's apa ya namanya? Kayak behavior yang di-form setelah sekian lama gitu loh. Jadi kayak nggak bisa tuh tiba-tiba ada company ini ada core values, misalnya tadi cita. Tapi orang yang masuk itu nggak automatically memiliki value itu kan. Jadi menurut Ko Victor itu gimana? Kayak That's true. apakah harus ada beberapa waktu dulu mereka adjust ke value company-nya? If I can say that's pretty much totally true. Makanya kalau ngomongin adjust, betul bisa adjust. Good news-nya, istilah kata bukannya mau promosi, tapi ada cara yang lebih mudahnya lagi. Kita lakukan di awal di pintu masuknya. Nah, kalau sekarang kan banyak yang prihatin terkena imbasnya PHK. Mereka jadi tahu, oh ternyata culture perusahaan tidak sesuai ya. Belum tentu juga loh, rekan-rekan. Kadang-kadang perusahaan juga dengan berat hati harus melakukan PHK tersebut. Tapi ini kesempatan yang baik. Maksudnya apa? Bisa mencari lagi pekerjaan yang lebih sesuai dengan diri kita. Fit secara culture. Berarti tadi Jessica bilang, kalau Gojek bilang, culture itu dibentuk. Yang tidak langsung tiba-tiba orang tahu. Tapi gimana kalau dibalik? Sebelum kita persilahkan orang masuk, kita sudah state culture-nya seperti ini, lalu culture-nya ini menjadi sebuah filter, dan pada saat kita melakukan rekrutmen ataupun assessment, ini menjadi filternya. Jadi nanti orang-orang yang melewati filter ini memiliki culture yang fit, yang sesuai, yang sama. I see. Okay. Dan that's how it works. Jadi kalau mau dibilang, memang kalau secara apa ya? Kalau secara theoretical base nih ada namanya 4D cycle. Ya mungkin teman-teman hal yang baru, tapi this is very interesting. Mulai dari dream dulu, mau culture-nya kayak gimana, baru di-design, what should be, deliver, di-create, baru discovery, yang cocok gimana. Jadi kalau ngomongin culture, ini nih, tipe-tipe culture di setiap perusahaan. Family-oriented, creativity, competitive, hierarchical. Ada lagi tarikannya flexibility, stability, external focus, internal focus. Ini kalau saya share sedikit, nah, kadang bingung. Nanti pertanyaannya selesai dari apiari, kita webinar ini, bisa dapat apa nih?
tenang, karena Dream Action namanya action. I'm more than happy to share the action. Tinggal langsung akses Dream Talent. It's free juga, makanya saya bilang, langsung cek free culture assessment. Kalau untuk perusahaan, free culture assessment. Untuk personal, free culture assessment ke diri sendiri. Nanti muncul tuh, Jess. Dominant culture-nya apa sih? Innovator. Nah, berarti kalau kamu dominant culture innovator, Gojek, I believe, innovator. Kalau dominan culture kita innovator, maunya selalu cari yang baru, ngobrol, ketemu orang, networking, ke co-working space, just like you say, ngobrol, ketemu orang, tukar pikiran. Tapi bekerja di perusahaan yang terlalu, mohon maaf, kata-katanya kolot, yang masih jadul banget. Kira-kira dia bakal nyaman nggak kerja di situ? Sudah pasti enggak, karena culture-nya itu tidak sesuai. Culture-nya udah beda. Nah, nanti kalau udah dikerjakan, nanti ini muncul. Yes, gitu, Jess. Mungkin aku mau nanya nih, kalau misalnya small business owner, sebenarnya di webinar ini banyak business owner-nya juga nih, Ko Victor. Jadi, apa sih step yang harus mereka ambil untuk membuat company culture yang great, gitu, yang seperti title webinar ini? Mulainya dari mana gitu? Kalau mereka emang benar-benar buta akan company culture itu. Oke. Satu, harus tahu dulu nih, apalagi kalau kita ngomongin startup founder, as a founder, pengennya perusahaan ini jadi seperti apa sih kira-kira, teman-teman? Itu first-nya. Tapi kan kadang tidak semudah omongan kan. Iya bro, tapi gimana caranya? Gue kagak tahu nih ngomongan culture. Lu tolongin dong. Oh ada, culture consultant. Aduh, tapi kan itu mahal. Namanya baru mulai startup, kita nggak mau sampai culture consultant. Mungkin kalau big company corporate bisa sampai culture consultant. Dan ya sudah, ini again nih. Tinggal ke Dream Talent Company, register, take culture assessment. And very good news-nya, it's free. Nanti akan tahu culture-nya seperti apa. Tapi apakah itu memastikan great culture? Kalau yang tadi Jessica bilang, belum tentu. Tapi at least you know culture yang mau dibangun seperti apa. Karena kalau ngomongin great culture, itu berarti adalah culture-nya memang menurun. Banyak kok klien kita, perusahaan besar, dia sebutkan, kita ini punya nilai, kalau tadi kan Cita, mungkin ini nilainya apa? United, gitu kan. U apa, N apa, I apa, T apa, E apa, D apa, gitu. Tapi sayangnya, setelah dilakukan cek ke lapangan, itu cuma sebatas kata-kata, bahkan cuma sekedar dicakap-cakepin doang biar tulisannya United bersatu. Padahal nggak ada artinya. Dan tidak dilakukan. Bahasanya kalau saya bisa bilang, culture itu harus mendarah daging tuh. Setiap orang harus paham betul. Jadi apapun yang dilakukan harus berlandaskan itu. For people. Dan for product dan service yang dilakukan, ya it has to be inline sama si culture-nya. Baru itu great culture, guys. Itu makanya kenapa tadi saya ambil contoh Astra International, kenapa it's one of the greatest culture that I know. Karena mulai dari foundernya, Om Will sebutannya, mencanangkan tersebut, Astra mau jadi seperti pohon yang besar dan seterusnya, dan itu terus dikomunikasikan. Mulai dari top down, down to top. Top ke bottom, dari bottom ke atas itu paham semua terkait itu. Dan kenapa bisa dibilang great? Setiap orang paham apa maksudnya culture itu. Dan impact-nya dari melakukan culture akan seperti apa. Contoh salah satunya, kalau di Astra, ada service excellence. Berarti kalau semua orang melakukan itu masuk ke produk sampai ke service-nya. Oh, berarti saya harus terus service excellence nih, sesuai dengan semangat. Makanya, perlu di-build up. Perlu dilakukan di-build. Yang tadi kita ngomong ini nih, 4D. Design delivery-nya itu penting. Kalau udah di-deliver, kita harus ngecek lagi, bener nggak nih terjadi? Karena kalau nggak, kan kayak gini. Over-communicate your change story. Kita perlu berubah. Siapa yang mau berubah? Saya. Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau perubahan? Saya. Siapa yang siap berubah? Krik, 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 kan gitu kan? Jadi, it's very good kalau startup owner, karena betul-betul starting from small, nanti kita tunggu hypergrowth-nya jadi big, ya saatnya dikuatin itu. Justru saran saya,
kita sama-sama belajar, teman-teman, bukan berarti kebetulan saya lebih berpengalaman karena memang entusiasnya, ikigai-nya di people, bukan passion, bukan sekedar passion, tapi ikigai di people, ya it's very important. Jadi jangan dibilang, nanti aja deh kalau udah gede. No, justru mulai dari kecil paling enak. Kalau startup foundernya ada 2, ya mulai dari 2 ini. Ada 3, ya mulai dari 3. Gimana ditunjukkan. Pretty much gitu, Jess. Oke, tadi kan kata Ko Victor berarti step pertama itu adalah mengambil tes assessment to know exactly culture company-nya itu apa sih gitu. Nah, setelah kita udah mengetahui culture kita, apa yang harus kita lakukan supaya to make sure that semua employees kita itu tahu culture itu dan actually melakukan action-action yang sesuai dengan culture kita. Oke, kalau ngomongin gitu, kita kembali anaknya saya show lagi yang tadi tuh ya. Karena it's very related nih. Yang tadi, show don't tell. Jadi kalau kita bilang, kita harus penuh berintegritas. Kita walk the talk. Kalau yang kita ngomongin, harus kita jalanin. Again, mulai dari leader. Leader itu bukan berarti hanya sekedar bos ya, tapi as a leader. Jadi kalau step 1 tadi Jessica bilang udah ketemu culture-nya apa, udah bagus nih culture kita bro, kayak gini sis, kayak gini. Kedua, ya jangan sekedar bagus, dijalanin. Sometimes it is painful, it is very painful. Kadang-kadang kita kepengen tidak mengikuti apa yang sudah didesain yang bagus, tapi nggak bisa, komitmen harus dijaga, apalagi founder. Kalau ngomongin secara founder. Makanya nih ditulis nih, basic storytelling rule. Show, don't tell. Kalau kita mau menginspirasi orang untuk berubah, jangan cuma bilang, ayo siapa yang mau berubah? Saya. Siapa yang siap berubah? Ya, kita sendiri yang mesti angkat tangan duluan. Meskipun yang lain mungkin belum mau, seperti yang tadi Jessica bilang, nggak semua orang udah langsung ikut kan, kalau belum pakai Dream Talent. Kalau udah Dream Talent kan value-nya udah sama. Mungkin udah sedikit tengah, tapi leadernya duluan. Jadi, kasih tahu, show them why-nya. Kenapa sih kita mesti begini? Karena kalau kita berubah, kita bisa membuat lingkungan kerja lebih nyaman loh, lebih enak loh. Inspiring, kasih lihat, yakinkan mereka. Mulai dari leadernya lagi untuk menciptakan sebuah culture. Jadi tadi kan Jess bilang nih, gimana memastikan semuanya berjalan lancar. Nggak usah ngomong yang lain dulu deh. Banyak klien, company yang problemnya gitu kok. Ngobrol ke saya, Pak, kita company udah besar sekali, udah ribuan orang. Tapi gimana ya, ini pimpinannya yang nggak paham. Kita udah menciptakan dengan baik dari human capitalnya, tapi dari pimpinannya nggak mau melakukan. Ya, that's the first rule. Si pimpinannya harus mau dulu untuk berubah. Kalau nggak percuma mau dibikin change management tim apapun itu, it won't work. Cara paling mudah aja, integrity. Integrity. Tadi kalau united, I-nya integritas. Gitu kan. Kalau di Cita, itu ada di T, di trust. Integrity bagian dari trust. Kalau ada integritas, makanya kita jadi trust. Kadang-kadang orang kan united, I-nya itu integritas. Kita harus integritas ya. Town hall meeting, integritas. Suatu ketika, si pimpinannya melakukan hal yang tidak berintegritas. Seperti yang bisa ditebak. Semua orang langsung, bu, dan info langsung cepat kan, apalagi udah sosial media. Oh, si ibu ini, si bapak ini, si mas ini, si mbak ini tidak melakukannya, dia ngomongin. Udahlah, jangan percaya kita suruh integritas, dia aja enggak. Jadi, ngomongin nggak cuma inspire, tapi ya do what you talk. That's the point-nya. Jadi, cycle-nya ini terjadi. Akhirnya kita appreciate sama-sama apa yang kita lakukan. Ini kalau kita ngomongin star model lagi ya, ini lebih kompleks lagi nih. Kadang-kadang kita ceritakan gimana prosesnya dari strategi, structure, proses, reward, sama people-nya. Sampai akhirnya itu menjadi sebuah star yang saling connect satu sama lain. Gitu, Jess. Sebelum kita pastikan running ke semua tim ya. Jadi step by step dulu deh. Oke. Nggak terasa nih udah 30 menit ternyata. Kira-kira dari partisipan apakah ada pertanyaan untuk Ko Victor? Tadi kontennya menarik banget ya soal company culture. Ya. Yeah. Saya buka yang related aja ya. Karena pas-pasan ngomongin culture. Apa ada pertanyaan, bisa langsung tulis di chat box atau saya unmute nanti kalau mau nanya langsung.
Mungkin ini ada satu pertanyaan sih kok yang sebelum event ini ditanyakan. Kira-kira apa sih policy yang harus kita ubah saat ini untuk adaptasi terhadap situasi COVID ini, supaya company culture kita tuh tetap kuat gitu? It's not bukan sebuah jawaban yang pasti betul adanya, karena kembali ke kondisi perusahaan masing-masing. Dalam artian, saat ini kondisi perusahaannya seperti apa? New normal, define dulu new normal untuk perusahaan Anda seperti apa. Karena new normal kan untuk perusahaan berbeda-beda. Ada yang perusahaan new normal karena kemarin banyak melakukan PHK habis-habisan, new normalnya berarti orangnya semakin sedikit. New normal. Ada new normalnya yang tadinya work from office, sekarang work from home sebagian atau semuanya work from home. It's new normal. Ada new normal yang tadinya harus bekerja ke perusahaan, meeting terus-terusan ke klien, sekarang harus mempersiapkan via online conference seperti Zoom. That's new normal. Nah, kalau ngomongin culture, ya culture itu yang paling mudah untuk terus yang tadi bahasanya saya, mengalir dalam darah sih, dan harus walk the talk, harus dilakukan. Simpelnya kalau tadi 3 bagian new normal yang mudah ya. 1, banyak dilakukan PHK nih. Kebetulan sih I feel glad di Dream Action tidak melakukan itu, bahkan kita banyak rekrut orang baru gitu kan. Dilakukan PHK, orangnya dikit. Berarti as a leader, sebagai pimpinan harus paham. Wah, leader berarti ya bisa C-level, bisa managerial, bisa team leader ya, that's leader ya. Saya nggak ngomong bos gitu kan, karena bos sama leader itu dua hal yang berbeda lagi. Makanya I would like people to call me Vos daripada bos kan, karena Vos Victor Osman gitu. Wih, Nah, oke. ya, tadi ke satu lagi, orangnya sedikit. Nah, gimana tuh? Kalau ngomongin Cita, CITA, mulai dari paling bawah. Oke, saya siap nggak ya extra mile? Oke, saya lakukan extra mile. Meskipun orangnya sudah dikit banget, yang harusnya di-handle 3 orang, ini harus di-handle 1 orang. Saya extra mile. Tapi dia ngos-ngosan juga akhirnya. Kalau collapse, nggak berjalan itu perusahaan. Ingat lagi, culture yang di atas ya, trust. Saya saling trust satu sama lain. Kalau di Dream Action, contohnya, saya ambil contoh di perusahaan karena itu yang memang sudah dijalankan. Ada namanya radical honesty. Yang penting communicate. Oke, I trust my team leader, I trust pimpinan saya ngobrol. Pak, Bu, Mas, Bro, Sis, kondisinya seperti ini. I did my best, saya sudah melakukan yang terbaik untuk melakukan extra mile, namun sepertinya kondisinya tidak memungkinkan. Karena begini loh, kalau saya push, akhirnya saya collapse, saya harus istirahat 1 minggu, akhirnya perusahaan juga nggak jalan. Bagaimana kalau kita melakukan rekrutmen kembali? Kan itu trust, itu culture-nya jalan. Yeah. Nah, si leader ya harus lihat juga citanya tersebut. Ada impact. Oke, kita mau impact positif, baik buat perusahaan, baik untuk ke tim juga. Ada compassion, empathy. Oh iya ya, empathy itu kan we put in another people's shoes kan. Bahasanya kita meletakkan diri kita di sepatunya orang atau di kondisi orang itu gimana sih. Oh bener juga ya. Oke, kita lakukan gimana ceritanya. Karena sebagai leader biasanya kita paling banyak ngambil pain-nya itu kan. Kalau film Dylan, kemarin gara-gara work from home, jadi nontonin Dylan ya. Dylan Melea. Apa? Kamu tahu nggak kalau kangen itu, rindu itu berat. Aduh. Jangan kamu, biar saya saja, katanya gitu kan. Nah, that's what leader do. Kalau tahu itu berat, ya let the leader handle. Karena itu responsibility. Oke, tadi itu 1. Nanti kita bisa bahas yang lain lagi. Tadi kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, thank you. Kok ini ada 2 pertanyaan nih. Satu dari Pascalis, bisa langsung saya unmute ya. Oke, silakan. Halo? Oke, mungkin nanti kita jawab punya Steven dulu. Audionya belum kedengeran, bro. Iya. Oke, berhubungan dengan WFH, Simon Sinek membahas bahwa WFH itu berbahaya dalam hal culture building. Mungkin bisa di-share how to manage culture building when we aren't meeting daily?
Sorry, when we are in the meeting day. When we're not meeting daily. Oh, when we are not meeting daily. Betul, itu sebuah challenging banget sih. Karena memang culture itu bukan sesuatu hal yang tadi udah ngomong, lu ngomong doang, di filter Dream Talent, tapi kan tetap aja nih sekarang work from home. Even kami pun mengalami hal yang sama. Makanya kita harus bersiap-siap untuk transisi kembali ke work from office. Nah, caranya gimana? Ya, konsistensi sebenarnya. Tadi siapa yang nanya? Coba saya belum lihat. Steven Sebastian. Oh, bro. So, konsistensinya yang penting. Kalau melakukan work from home, gimana buat memastikan culture-nya tetap jalan? Ya, lakukan seperti ini, online meeting. Tapi jangan cuma di online meeting doang ditunjukkan culture-nya. It's a daily basis kan. Kita bisa WhatsApp, misalkan ada culture-nya, salah satunya saling care each other. Contohnya care ya, misalkan kalau ada culture-nya yang care, saling perhatikan satu sama lain ya. Apa kabar bro? How are you nih di work from home? Sesimpel itu aja. It's part of culture sebenarnya. Bisa nggak dilakukan di work from home? Bisa banget. Ribet nggak? Ribet. Tapi as a leader, yang kita mau menjaga persatuan dan kesatuan ini, kalau ngomongin culture ya, itu harus dilakukan. Sama kalau ngomongin Garuda Indonesia nih, Pancasila. Tadi, makanya saya rapi gini tadi, habis ikut meeting kan, Zoom juga sama Pak Bambang Susatyo, MPR RI. Ya sama diingetin lagi, Garuda Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, it's a culture. Buat kita semua kan sebenarnya. Makanya gimana dari pimpinan puncak yang tertinggi menjalankan tersebut. Work from home, pengaruh nggak? Pengaruh. Makanya bagaimanapun ya, sekarang kita bisa Zoom, kita bisa online conference kok, kita ketemu ngobrol. Ya mungkin nggak harus terus-terusan. Kalau for me, practicalnya, kita cari yang pasnya. Kalau tadinya saya sehari dua kali conference. Sehari 2 kali. Ngobrol, open lagi kita communication. Kayaknya ini nggak efektif deh. Ganti. Agile, kata kuncinya agile. Karena ini kan VUCA condition, VUCA. Nanti bisa di Google tuh. Volatility dan segala macamnya. Kita harus agile. Oh, oke. Minggu depan kita ganti deh. Kalau perlu nggak minggu depan. Meeting kedua kita ditiadakan. Minggu depan kita meetingnya 1 hari aja. Khusus untuk town hall meeting ya. Town hall meeting berarti semuanya ikut serta. Tapi semuanya harus ikut serta. Kalau yang enggak, ya saya nggak bilang sistem reward punishment ya, tapi harus dihimbau gitu. Bukan juga bilang, kalau kamu nggak datang ya, udah enak-enakan di rumah, cuman meeting kasih handphone begini aja nggak bisa datang, denda, potong gaji gitu. Nggak bisa juga, tergantung culture-nya apa lagi bro. Karena kita nggak pernah tahu loh, di rumah ternyata, ini my personal experience waktu awal kalau punya anak apalagi, masih happy-happy. Instastory, foto, happy lo bisa belajar sama anak. Minggu pertama, minggu kedua masih happy. Ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang udah berjalan 3-4 bulan. Wah, ternyata repot juga ya. Makanya we put in other people's shoes. Tuh. Kita nggak bisa bilang gitu. Lu udah enak di rumah, work from home. Udah di rumah, digaji, hemat lagi kan, nggak keluar biaya transport, nggak keluar makan bisa masak di rumah. Ya ingat, itu dari sudut pandang kita kacamatanya. Kalau dari kacamata yang lain, that's why makanya ada namanya empathy. Dan during this new normal, empathy is very, very important. Termasuk di branding, makanya banyak voice sebutnya empathy branding. Itu waktu awal-awal pandemi ya, COVID ya. Bagi-bagi ini dan seterusnya. Hopefully terjawab ya, bro ya. I think it's very clear sih. Thank you, Ko. Thank you. Oke, ini ada pertanyaan dari Pascalis yang tadi. Ini dari sisi yang pelamarnya nih. Ada beberapa case saat lamar kerja ditolak dengan jawaban culture tidak cocok. Padahal tes pun belum. Dan langsung dibilang culture tidak cocok. Itu dari sisi HR kenapa ya? Bukannya untuk mengetahui nilai culture seseorang itu melalui tes atau interview dulu? Exactly. Tepat sekali, bro. Jawabannya begitu kalau jawaban singkatnya. Tapi kalau mau dipanjangin dikit, kenapa ya dari sisi HR, kenapa ya? Karena gini, HR itu tidak semata-mata orang yang handle people bisa disebut sebagai HR. No.
HR itu adalah sebuah posisi yang sangat amat penting dan strategik. Makanya kalau kita tahu kembali ke HR lagi, sebelum namanya HR tuh personalia. Zaman jadul tuh personalia. Masuk ke HR, Human Resources, HRD, sampai sekarang orang masih ngomong HR. Tapi in the next following months or years, mungkin, udah masuknya ke Human Capital. That's all dari awal, Dream Action stated-nya it's a Human Capital Integration Solution. Jadi nggak semua orang bisa jadi HR sebenarnya, karena HR posisi yang sangat penting. Karena nggak cuman interview orang. Kenapa? Karena HR itu is a strategic partner buat leader, buat pimpinan. Itu dia. Jadi kalau ada HR gini di tes belum, udah bisa bilang culture-nya nggak cocok, mungkin HR-nya punya cenayang gitu kan, bisa membaca pikiran, I think, gitu kan. Dan soalnya kita nggak mau ke ranah sana, meskipun kalau lihat di dreamtalent.id itu ada tanya bola kristal, itu sebenarnya gimmick doang. Waktu kita bawa ke US, orang US kan suka yang gimmick-gimmick tuh, yang mistis, makanya kita gitu. Padahal dalamnya science, ilmiah. Ilmiah berarti apa? Ada datanya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau menjawab, saya I feel bad kalau menghadapi HR yang demikian, tapi tidak semua HR seperti itu kok. Mungkin dia belum tahu culture-nya. Makanya, saya nggak tahu nih, ini kejadiannya pas kali Sanders ini, bro, kejadiannya kapan? Setelah interview atau sebelum interview nih? Dibilang culture-nya nggak sesuai. Nah, kita harus detail itu dulu tuh. Kalau dilakukan sebelum banget, wah kalau sebelum banget kayaknya emang dia ada selayang itu deh. Karena tidak seharusnya, nggak bisa dicek. That's why makanya di Dream Talent ada namanya culture assessment. Setiap kali klien masuk, pertanyaannya sama nih. Seperti Pak Pascal, gimana taunya culture cocok nggak? Ya dites. Dites itu berarti si company-nya dites, si kandidat juga dites. Baru di cross, yang cocok yang mana. Gitu. Itu namanya jawaban ilmiah, science. Makanya, saya tambahin bumbu sedikit deh. Kembali yang tadi si anak ya. Anak saya itu Kaden namanya. Dia baru waktu itu di umur 3 atau 4 lupa ya. Sekarang udah mau 5. Ditawarin untuk fingerprint analysis. Kalau pernah dengar nggak? Yes, fingerprint analysis. Pernah nge-hits gitu kan. I don't against that fingerprint analysis karena itu bisnis orang. Cuman saya ngelihat dari sudut pandang ilmiah ya, as a scientific approach nih. Bayangin kalau Jessica atau misalkan Pascal disuruh fingerprint. Keluar. Kamu culture-nya begini, cocoknya begini, kamu bisa jadi dokter, kamu bisa jadi suster, kamu bisa jadi pemain piano, misalkan keluarnya gitu. Kan itu yang dilakukan. Orang tua happy. Saya udah tahu anak saya ke depan mau jadi apa. Pada saat saya ditawarkan itu, mahal lagi kan, jutaan. Enggak, saya langsung bilang, itu enggak saya. Terus saya pikir-pikir, tunggu. Ke istri saya. Boleh juga deh. Tapi kita minta tesnya 3 kali. Dia kaget, 3 kali berarti bayarnya 3 kali lipat. It's okay, no problem. Bukan so berani bayar duit ya. Perlu didengarkan nih sampai akhir. Saya bilang kita akan bayar 3 kali lipat kalau si Kaden, kan ini gampang banget tinggal cap, nggak usah jawab tes tadi assessment yang Bro Pascal bilang. Cep sekali, keluar dong hasilnya. Minta Kaden, cap lagi 2 kali, tep. Oke, keluar hasilnya lagi kan. Tap lagi, tep. Keluar lagi hasilnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Dari 3 itu hasilnya sama nggak? Kalau hasilnya sama, tadi dokter, suster, pianis. Dokter, suster, pianis. Atau dokter, suster, gitaris. Nggak apa-apa lah, masih mirip-mirip kesehatan sama artis kan, di music. It's okay, kita bayar 3 kali lipat. Ternyata true story-nya tidak berani dilakukan, bro. Tidak berani dilakukan, sis. Gitu, Jess. Jawabannya Anda bisa tahu sendiri. Itu sama kalau zaman dulu saya masih kecil, I don't know umur berapa teman-teman di sini. Kalau saya masih kecil itu suka pernah diajak orang tua kayak ke pasar atau di mana gitu ya. Ada timbangan yang kita masukin 1.000 atau 500 gopean tuh koin, terus keluar kartunya, kling. Anda beruntung. Terus kalau kita masukin 500 lagi, keluar kartunya udah ditumpuk.
Jadi, it's just for fun gitu loh. Nggak ada scientific research-nya. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Udah gitu aja deh. Nanti ceritanya bisa panjang kali lebar. Gitu, Jess. Wah, itu menarik. Aku baru tahu itu. Kayak gitu, Victor. Soalnya kayak banyak orang yang bilang akurat banget. Jadi kayak, oh menarik juga. Tapi ternyata... Anyway, aku mau nanya nih. Sebelum kita waktunya tinggal 10 menit. Tapi aku mau nanya satu pertanyaan ini. Dari tadi berarti kita udah belajar kalau creating a company culture itu takes time. Dan it takes a lot of dedication dari seorang leader untuk menunjukkan example untuk employee-employee-nya. Jadi nggak bisa nih teman-teman sekalian habis nonton ini bisa langsung company culture gitu. It takes a lot of time. Jadi why should all of these people, why should all of these business owners invest in the time and money to create and maintain a good company culture kok? Karena gini, ada wise men say, if you take care of your people, they will take care of your business. Dan harusnya as a founder, sebagai pimpinan, jangan pernah berpikir, saya mau jadi CEO seumur hidup. For me sih, no. Justru what I do right now, adalah to find another CEO. Buat nemukan orang yang punya culture yang sesuai dengan saya, tujuannya sama untuk saya, I can make sure pada saat saya tidak ada di dalam company pun, si culture ini tetap jalan. Perusahaan tetap jalan. Kalau bisnis jalan, it's easy. I'm not saying easy ya, tapi maksudnya lebih mudah daripada memastikan culture itu tetap jalan. Tapi kalau culture-nya jalan, most likely ya si bisnisnya akan ngikutin jalan. Gitu, Jess. Makanya, just like you say, it needs a lot of dedication, perlu cost. Cost-nya itu bisa waktu, bisa tenaga, bisa komitmen, dan dedication itu sendiri. Karena ujung-ujungnya ya, kalau nggak ngapain bikin bisnis, cuma mau keren-kerenan di kartu nama CEO gitu. Ya, udah nggak zamannya deh kalau sekarang. Gitu sih, bro. Gitu sih. So, it's to create a long-lasting culture gitu ya? Yap. Oke, thank you kok. Sama-sama. Thank you, Jess. Lagi nih aku penasaran, kayak Ko Victor tahu nggak sih from your experience company culture di Indonesia yang jelek banget? Kayak contohnya itu seperti apa? Gak enak lah kalau dibilang yang jelek banget gitu ya. Banyak nanti, sebenarnya kalau dilihat. Kasih satu contoh deh, tapi nggak dari Indonesia, I'll show you one example ya, tapi bukan dari Indonesia, karena kalau dari Indonesia kurang asik lah. Oke. Anyway, kayak kita bisa learn juga kan dari bad sama good company culture, mana yang bisa ditiru, mana yang bisa gitu. Mungkin nanti dalam waktu-waktu tertentu I can share some more gitu kan. Tapi yang sudah memang tadinya bad, sekarang udah jadi good gitu. Nah, itu lebih jadi good example nih. Tapi kalau sekarang semuanya masih on progress. Karena masih on progress, jadi tidak ditampilkan. Oke, I show you. Ini ada nih. Nah, ini dia nih. Atau saya bantu untuk menjawab pertanyaan. Do you feel this in your workplace? Gitu kan. Mana nih? Sebentar ya, let me share the screen. Udah ke-share belum, Jess? Belum ya? Masih loading. Masih loading, sebentar. Sharing screen. Masih loading ya. Nah, ini dia nih. Oke, kita cek masing-masing nih. Mungkin kan kalau dicek di datanya ada yang business owner, ada yang job seeker, ada yang recruiter, ada yang HR di sini. Do you face this situation in your workplace? Ini kita cek cepat quick assessment. Ngalamin nggak absennya gede? Maksudnya kalau ngomongin range absen, banyak yang absen, banyak yang telat. Satu, cek. Kalau ngalamin berarti 1 point for you. Ngalamin nggak competitive behavior? Saling sikut-sikutan. Kalau saya nyebutnya gaya kodok. Bukan gaya kodok berenang, tapi sikut kanan, sikut kiri. Apakah Anda mengalaminya atau tidak? Kalau mengalaminya berarti, wah ini udah tanda-tanda nih. Ini udah yang kedua. Terus yang ketiga, ngalamin nggak authoritative leader? Authoritative leader maksudnya apa sih?
Pokoknya si leader mau semuanya harus ikutin saya. Pokoknya harus saya, dan saya. Jadi center of everything. Oke, ngalamin nggak office politics? Oke, ada yang bagus banget, yang harusnya naik, ternyata kok dia nggak naik, kok yang naik si A nih. Oke, itu berarti another point tuh, 4. Tadi kan kodok gitu ya, kodok itu kan sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri tuh. Kalau tadi kodok tuh, competitive behavior. Ngalamin nggak bad coworker relationship? Mungkin ada bullying, hati-hati loh, banyak sekali laporannya ada bullying, ada abuse. Abuse itu termasuk, maaf, sexual abuse ya. Dan tidak hanya untuk teman-teman wanita nih, tapi untuk pria juga sama. Hati-hati, ngalamin nggak hal tersebut? Ada nggak? Pernah denger nggak? Gitu. Performance-nya poor, turnover-nya tinggi, ganti-ganti terus. Violation of SOP dan safety. Nah, kalau Anda mengalami salah satu dari sini, berarti Anda sudah mengalami toxic company tersebut. Tadi kan bahasanya, kalau Jessica, kok kasih contoh dong ya, yang culture-nya nggak bagus. Nah, biasanya kalau culture-nya nggak bagus disebut toxic culture. Nah, ini contohnya toxic culture. Ini salah satu contoh yang di luar. Ini juga bisa nonton videonya. Ini namanya Deepwater Horizon. Ada yang tahu filmnya gitu kan? Kalau yang nggak tahu bisa di Google. Saya nggak play di sini, nanti bisa di Google aja. Tapi kalau mau di play sedikit, ini gambarannya mereka betul-betul this is a real story. Mungkin beberapa di antara Anda sudah tahu ini perusahaan apa. Tapi karena ini perusahaannya internasional, jadi it's okay ini jadi case study bersama. Apakah sudah pakai Dream Talent? Belum, gitu kan. Semoga nanti mereka pakai. Ini terjadi nih. Jadi, Deepwater Horizon ini hal yang parah banget. Oil rig lepas pantainya meledak. Boom. Ini nih videonya nih. Saya stop aja deh. Karena ada beberapa bagian yang meledak, yang orang lagi mandi santai-santai, boom. Pertanyaannya kok itu bisa terjadi di perusahaan sebesar itu? Karena apa? Again, ini culture lagi. Karena ada toxic culture, organizational culture. Jadi, kalau ngomongin data, ada yang toxic culture, hal ini terjadi nih. Best employee pasti keluar. Productivity turun 40%, itu gede banget. Cost, gede banget. Ada yang bully, didiemin. Harusnya nggak boleh terjadi. Dan itu perusahaannya BP. Jadi kalau tadi Jessica nanya company contohnya, ini dia British Petroleum. Ini yang terjadi di tahun 2010, yang terkenal dengan nama Deepwater Horizon. Jadi rig-nya, pengeboran minyak lepas pantainya, boom, meledak. Kok itu bisa terjadi? 11 orang meninggal di insiden, yang tadinya karyawan. Karena ternyata mereka sudah bikin SOP, mereka sudah bikin segala macamnya, pimpinannya, karena mau mendapatkan keuntungan lebih, karena mungkin targetnya harus sekian nih, oh kita bisa lebihin. Kapasitasnya itu ditingkatin. Jadi violation yang tadi SOP. Akhirnya, boom, meleduk. Nih kalau ngomong, culture-nya nggak firm, bingung, value-nya yang mana kok si A begini, si B begini. Pimpinan si A begini, pimpinan B begini. Bingung mereka. Ininya hierarki banget, kompetitif. Semua mau terus jadi yang paling utama. Tapi sayangnya culture-nya nggak jalan. Jadi sikut-sikut tadi tuh. Oke, karena saya mau paling bagus, harusnya misalkan kapasitas mesin, sebutlah di angka 100, dia naikin. Jadi 110. 110 bisa, 120. That's what happened. SOP di neglect, ada office politics pastinya. Dan authoritarian, jadi harus dijalanin. Pak, nggak bisa, kita udah set harusnya 100 loh. Takutnya terjadi apa-apa. Nggak, 110. Bisa nih Pak, dari panas. Naikin lagi 120, karena kalau 120 kita bisa ini. Dan akhirnya safety-nya bye-bye. Termasuk new normal ini. Yang harus new normal ya harus pakai face mask, harus pakai masker. Kalau disebut, nggak bisa, kamu harus tetap ke klien, kamu harus presentasi, kamu harus bla 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 bla. Saya nggak peduli kamu mau naik apa, mau naik umum ke, yang penting pokoknya kamu harus begini. Tetap cut the cost. Ya cek lagi culture-nya. Safety yang utama juga kan. Safety. Makanya
akhirnya suffering toxic culture. This is what happened di British Petroleum. Gitu, Jess. Oke, Ada keren contohnya banget. kan? Jadi lebih enak dari luar nih Iya. Berarti itu daripada kayak disebutin. sebenarnya it's very very important to invest in a good company culture ya, Yap. karena hasilnya tuh bisa sampai segitu parahnya gitu. Sampai ada accident. Oke, Lebih ini tepatnya lagi di people-nya itu, right people itu. hmm, Karena dia bilang kalau ngerekrut orang bermasalah, orang yang salah, itu bisa jadi masalah. hmm. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya Kevin tentang Dream Talent, aku mau jawab dulu nih pertanyaan dari Monica. Gimana kita baiknya bertindak, not as a business owner, tapi sebagai staff, biasa merasa ada indikasi toxic culture di company. Gimana cara kita baiknya kasih masukan buat business owner tentang culture ini? Atau apa boleh culture company diubah, direview kembali sesuai perkembangan zaman? Oke, berarti sebagai Gitu sih, staff menarik ya. kok. Oke, nice, nice. Ini menarik nih. Thank you nih. Eh, kalau Bro Francis Monica Kusuma nih. Ini menarik nih, Jess. Kalau sebagai staff ada indikasi toxic gimana? Nah, again, jangan kalau udah ada toxic, ngobrolnya ke teman-teman juga. Akhirnya jadi gosip, jadi gibah gitu kan. Tapi ya we have to be able to do something. Cara paling mudah, info ke direct superior duluan, direct supervisor maksudnya. Jadi atasan langsung kita. Pak, Bu, Mas, Mbak, saya mau ngobrol nih. Bro sih, saya mau ngobrol nih. Ini kayaknya nggak oke deh. Karena begini loh, culture kita harusnya keterbukaan. Tapi sekarang ini udah mulai ngomong-ngomongin orang loh. Bahkan kalau boleh ngomong, kamu sendiri diomongin. Oh ya, cara ceknya paling gampang. Kalau sebagai pimpinan, kalau ternyata tim kita punya grup WhatsApp yang lain dan tidak ada Anda di sana, there's something wrong with you berarti. Ini cara paling gampang tuh. Karena kalau enggak ya open aja mau ngobrolin yang lucu-lucu, mau ngobrolin apa ya share aja. Lagi serius-serius, lagi fun. Kembali lagi tadi ke staff. Jadi ngomong ke direct supervisor-nya dulu. Kalau direct supervisor-nya pun tidak mau bertindak, baru naik lagi. Bisa ke HR. Nah, diharapkan HR-nya memang sudah capable di sini. Kalau HR-nya dirasa belum capable, infoin aja. Ikutin Dream Talent Talk. Gratis kok. Kita nggak mau ngambil duit dari situ. It's free. Kita mau berbagi ilmu. Ilmu bisa di mana aja. Sama seperti ini kan, thanks for having me dari Apiari, kita bisa berbagi, dapat banyak ilmu. Infoin aja. Jadi biarkan orang ketiga menginformasikan. Itu lebih bagus. Jadi cara paling soft. Pak, ini ada acara kayaknya seru nih. Boleh yuk kita ikutan. Itu cara paling soft banget. Kalau ternyata, di perusahaan saya mah nggak berlaku, Pak. Udah nggak bisa deh. Udah toxic banget gitu kan. Tetap ada caranya. Itu kita bisa lakukan lebih lanjut lagi. Caranya ya itu, kita ngomong by data. Kadang kalau orang cuman, alah siapa sih si Victor ngomongin begini. Tapi kalau udah by data, Pak, Bapak lakukan assessment, ini hasilnya begini. Yang Anda harapkan itu seperti apa, itu jauh lebih enak. Jadi kita speak by data sebenarnya. Oke. Boleh culture company diubah atau direview sesuai perkembangan zaman? Definitely. Definitely. Karena ini udah zamannya agile. Agile itu kalau bahasa dulunya itu adaptasi. Sekarang kan udah jarang kita dengar adaptasi. Udah agile. Agile itu siap berubah. Dengan pacingnya cepat. Kalau bisa langsung berubah, berubah. Kemarin, zamannya pandemi, kita udah nggak pikir lagi tuh company 3 tahun mendatang planningnya gimana, 5 tahun, 10 tahun. No. Kita udah ngomongnya month by month. Bahkan week by week nih kayak gimana. How to survive, how to deal with the situation. Dan di sana culture pasti ada beberapa culture yang berubah. Kalau saya sharing, cita tadi awalnya bukan cita. Awalnya itu saya masih ingat, amazing, compassion, integrity, humility, acih. Jadi waktu itu bahasanya saya, kita nggak boleh acuh tapi acih ya. Amazing, compassion, integrity, humility. Tapi waktu itu berjalan berapa lama, pasti 2 tahun kalau nggak salah, saya launching yang baru. Cita. Jadi pas cita itu dari cita-cita dari dream, makanya butuh action.
Yang A-nya amazing tetap, tapi kita taruh bawah. Kenapa? Biar jadi base-nya kuat. Dalam artian apa? Kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu, amazing, lakukan ekstrema, growth mindset, itu it's you deal with yourself. Kalau itu udah kuat, baru ngomongin trust deh. Nah, trust itu masuk integrity. Jadi acih yang tadi itu berevolusi, integrity-nya masuk ke dalam trust. Tapi harus, you have to finish with yourself first. Jangan ngomongin ke orang lain kalau kamu belum mulai diri sendiri. Jadi base-nya kuat, naik lagi ke trust, naik lagi ke impact. Gimana betul-betul apa yang dilakukan bisa ada impact yang positif ke orang lain. Entrepreneurial spirit, service excellence, baru terakhirnya compassion di sini. Care towards other. Nah, trust itu, humility, tadi kan Acih itu, humility masuk bertransformasi di cita tersebut. Masuk sebagai trust, kita respect pandangan view satu sama lain, dan masuk compassion, hubungan diri sama yang udah yang di atas. Jadi, bisa dan di-review harus. Kalau dulu nggak ada teknologi, sekarang ada teknologi. Itu banyak kok. Banyak klien kita semua banyak di-review. Tapi biasanya tidak mudah. Enggak, kita udah jalan berapa lama? Oke Pak, kita cek by data dulu. Oh, ternyata begitu ya. Datanya ya dari Dream Talent. Gitu, thank you for your question, Monica. Gitu, Jess. Oke, thank you banget kok, Victor. Nah, untuk last question nih, karena kita waktunya udah mau habis, can you explain about Dream Talent? I'm very curious about it. Sama sekalian tolong menjawab pertanyaannya Kevin, apakah Dream Talent mendukung video call atau video interface antar pelamar kerja dan HR? Oke. Paling enak, I'll show you aja ya. Siap banget ya kok dengan segala macam. Oh, ini agile makanya. Padahal kita nggak ada briefing point ini ono ya. Iya. Kita pokoknya harus siap agile dengan segala situasi kondisi. Oke, buat menjawab pertanyaan tadi kalau Kevin, apakah sudah support dari apa tadi video buat video call? Dream Talent tidak, kita tidak masuk ke ranah situ. Itu biarkan nanti partner kita yang mengerjakan. Ya toh sekarang sudah bisa Zoom, video conference banyak banget. Sorry, sesuai dengan kebutuhan. Tapi di kemudian hari, we never know. Tapi saat ini kita mau fokus dulu di apa. Dream Talent apa? Dream Talent intinya psychometric assessment, yes. Jadi kita mau mempermudah, biasanya kalau orang harus tes ke psikolog, ini yang level yang deep ya, sampai biasanya itu bayar 4 juta sampai 5 juta. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kita pernah compare. Jadi kan kadang orang, saya nggak percaya ini apa, base-nya gimana, dan segala macam. I always say to people yang seperti itu, teman-teman seperti itu, it's fair gitu loh, karena ini sesuatu hal yang baru, disrupsi. You don't have to trust me. You don't have to trust me. Tapi buktikan sendiri. Kan Kak Adia bilang, seeing is believing. Kalau ini betul-betul ya, you taking action and believing. Lakukan sendiri. Reportnya ada hasilnya. Tadinya juga Dream Action nggak ada printed report. Kalau sekarang tinggal klik download report. Ini bisa langsung download reportnya. Di-compare kanan sama kiri. Oh iya ya, ini saya bayar begitu juta, satu, hasilnya keluar 2 bulan kemudian. Paling cepat 2 minggu kemudian. Kedua, biayanya gede banget. Ketiga, hasilnya sudah muncul, kelihatannya doang keren, tapi tidak bisa digunakan, alias bahasanya bahasa planet. Maksudnya planet psikologis ya yang bisa menggunakan. Karena kan psikolog itu sebuah hal yang prestisius. Sama aja kayak dokter kan ada caranya sendiri, coret-coretan itu tuh. Kalau sesama dokter ngerti itu coretan artinya apa, kan kita nggak tahu. Itu yang terjadi. Berarti harus lagi consult. Nah, Dream Talent mau memudahkan ini, karena kondisi sekarang udah kita harus lebih cepat, lebih agile. Kondisi gini, new normal. Saya udah tahu cost people yang wrong people itu besar, saya mau right people. Gimana dapetin right people cepat. Sekarang udah PSBB, udah transisi, infonya diperpanjang ya, sampai 14 Juli. Ya harus siap-siap nih. Kita udah banyak lagi nih, udah bergerak lagi, mulai rekrut lagi. Nah, Dream Talent adalah sesuai dengan visinya Dream Action, kita mau empower people and organization. Maksudnya apa sih people organization? Organisasi itu berarti bisa akademia, akademia itu sekolah, akademia itu universitas. Jadi kalau sekolah, anak-anak sekolah, karena I've been there done that, kita bingung, kita ambil jurusan apa ya? Biasa banyak tes. Tes menentukan jurusan kuliah selanjutnya.
kita lebih visioner. Kita fokusnya ke karir. Karir belum tentu selalu bekerja ya. Contohnya di sini. Kalau karir nih bisa diklik minat karir. Jadi ini semua yang melakukan Dream Talent akan dapat ini, including you, Jess. More than happy buat ngelakuin. Nanti muncul seperti ini. Karir saya, di bisnis. Jadi emang saya itu cocoknya untuk di bisnis. Develop people, develop the business. Ini yang kalkulasi sistem AI, Artificial Intelligence. Jadi membantu data support system untuk decision making. Kita bahas satu-satu dulu, people dulu. Sebagai personal, pernah nggak ngalamin? I don't know. Kalau Jessica coba pernah ngalamin nggak? Apply, nggak tahu. Jess pernah ngalamin apply ke perusahaan? Pernah ngalamin, Jess? Atau teman-teman di sini? Pernah? Pernah. Pernah. Diminta melakukan tes personality nggak? Enggak sih. Enggak. Oke. Tapi pernah melakukan tes personality? Pernah. Pas kecil. Oke. Kayak tes psikolog bakat gitu. Yes. Pertanyaannya kalau pas apply perusahaan dilakukan tes personality, pernah nggak nanya sama HR-nya? Kalau saya nanya, Mas, Mbak, Pak, Bu, saya boleh lihat hasilnya nggak? Terlepas saya diterima nggak diterima. Biasanya dikasih nggak? Mungkin teman-teman bisa jawab nih. Sejauh ini 99,99% yang saya ketahui tidak pernah dikasih. Kecuali mereka yang sudah tahu Dream Talent atau mulai ikutin seperti Dream Talent ya. Nggak pernah dikasih. Padahal kenapa tidak dikasih? Ya toh perusahaan sudah bayar itu, si talent terlepas dia direkrut, harusnya dikasih tahu apa yang dia bisa tingkatkan. Terlepas kalau dia tidak diterima, harusnya dikasih tahu, ini loh, kamu nggak diterima karena ini loh. Bukan yang tadi ya, yang tadi culture-nya nggak cocok. Kan kita zaman sekarang anak-anak semakin kritis. Orang semakin kritis. Kalau nggak ada data, kenapa nih? Why? Kenapa saya nggak diterima? Seperti yang tadi ya, teman kita tadi sih bro. That's what happened. Nah, Dream Talent, kita kasih itu. Jadi, dia ngelakuin tesnya itu tinggal klik lakukan quiz, tinggal register aja, nanti klik lakukan quiz, dia ngelakuin ini nih, berbagai macam tesnya, personality, detective, fact master, pattern cracker, semuanya ini udah done kalau saya. Nanti tinggal muncul hasilnya, tinggal dilihat yang tadi di quiz index. Oh, saya ini itu seperti apa ya? Saya ini itu, nih, personality-nya lihat nih. Mood-nya gimana? This is me. Ini yang Bisa lihat. gratis tadi kok. Ini gratis, free. Karena memang tujuannya kita mau berbagi dulu. Menanam karma baik kalau bahasanya saya. Tapi ini bahasa Inggris, sok-sokan keren. Ganti bahasa Indonesia. Oke, aku mau nanya dong, ini AI-nya, is it your company yang develop? Yes. Wow. AI-nya yes. Dan itu tentunya harus culture yang firm juga gitu kan. Dan kita melewati proses sebelum Dream Talent, kita ada hire orang yang tiba-tiba keluar aja, entah ada kabar apa. Ternyata culture-nya nggak ada itu, nggak ada trust-nya tuh. Nggak ada compassion-nya, nggak mikirin orang lain. It happened to us. Itu proses perjalanan. Nah, di sini muncul kepribadiannya seperti apa. Ini bahasa Indonesia nih. Oh, minat karirnya kemana sih? Oh, di bisnis. Nah, kalau mau hasil lengkap, yang detail banget, bukan IQ ya, intelligence, thinking style, pola pikir, gaya berpikir, nilai karir, baru Go Premium. Dan semurah 299.000 saja. Jadi iklan ya. Terima kasih ya udah dikasih kesempatan ngiklan. Nah, ini yang for fun-nya nih, Jess. Sekalian. Top 3 persona. Jadi kita nggak satu persona, tapi 3 persona. Karena kalau satu persona terlalu subjektif. Oh, Jessica ini seperti Emma Watson. Jangan terlalu ke satu orang banget. Ini nggak, kita kasih 3 persona. Kalau si Victor, itu gabungan dari Emma Watson, sama Jim Carrey, sama Michael Jordan. Wah. Kemarin kita baru update 2.0 untuk tesnya ini, jadi lebih asik. Pas akhir Mei kemarin, kita baru update ini, dan
kebetulan benar-benar saya baru nyelesain dapat Michael Jordan pas lagi nonton The Last Dance. Kalau nonton tuh. Oh, jadi happy banget. Di Netflix kan ada The Last Dance, dokumenter Michael Jordan. Nah, itu bisa lihat. Nanti kalau unduh tinggal download. Bret, laporannya muncul. People. Company, sesimpel, ya sekarang kita ada job fair. Nanti minggu depan kita lagi running untuk online talent fair. Biasa kan saya ngelamar kerja, saya dapatnya apa? Oh ini ya, selama udah centang 3, 1, 2, 3, ininya udah terlengkapi, nanti tinggal ubah profil, nanti tinggal refresh kalau mau progress ya. Dia bisa tahu nih, status lamaran kerja saya itu sudah sampai mana ya. Biasanya kita nggak pernah tahu. Nanyain HR lagi. Status saya udah diterima belum ya? Status saya udah sampai mana? Kalau di sini, empower people tadi ingat ya. Jadi people pun terempower. Dia bisa tahu, oh saya sudah diterima nih jadi salesnya di Dream Action, sudah hire. Dan setiap perusahaan kan punya beda-beda pipeline kita sebut ya. Pertama sourcing lo, CV screening, on-site interview, offering, sampai hire. Ini semuanya udah muncul. Bisa dicek. Oh, dalam proses. Saya mau tarik lamaran deh, tinggal klik tarik. Oh, ditolak. Ditolaknya kenapa? Nah, tadi itu ya pertanyaan. Dikasih informasi langsung ke email. Mohon maaf, kamu ditolak karena gaji kamu terlalu tinggi yang diminta gajinya. Jadi kan apa? Kita bisa ada perbaikan. Kita bisa melakukan perbaikan. Seperti itu, Jess. Itu kalau dari talent. Saya lengkapin dikit deh. Kalau dari organisasi, kalau dari perusahaan, saya contohnya Dream Action aja ya. Kalau dari perusahaan, mudahnya apa? Yang tadi, sudah ada career page nih. Tinggal dilengkapin aja. Culture-nya udah ada. Nih kita hari ini ngomongin culture kan. Edit culture, yang tadi tuh pertanyaannya. Boleh nggak diubah? Silahkan. Klik edit culture, lakukan culture assessment kembali ulang. Dia akan reset semuanya. Saya nggak tampilkan itu, nanti bisa dites sendiri kok. Nih, culture assessment. Nah, ini di Dream Action. Kita inovatif, tapi tetap community. Makanya ada cita. Cita itu tergambarkan banget di sini. Nah, I'll show you applicant tracking system ya. Contohnya ya, ini aja nih. Ini yang apply banyak nih, 200-an. Itu tadi list-list job posting. Kita mau buka job opening nih. Nah, itu listnya tuh. Kalau biasa kan ribet. Kalau yang tadi cerita awal nih, mau mengakhiri kita mulai. Dari awal tadi Jessica nanya, mulainya Dream Action, karena this is the solution. Kalau tadinya orang itu bingung, sourcing udah kosong karena kita udah move ke CV screening gitu kan, orang-orang ini. Bayangin, ngapain lagi job fair datang panas-panas, harus print panjang kali lebar, akhirnya itu kertas dijadiin bungkus tahu bulat. This is true story. Saya makan tahu bulat, ini CV orang. Bayangin kalau itu CV keluarga kita kan, dibejek-bejek, diinjak-injak, matanya dicoret-coret, foto jatuh sembarangan di mana-mana. Kalau di sini, simple dia klik lamar, datanya udah langsung masuk. Lakukan sekali assessment, ada job opening yang lain, tinggal apply. Loh, apa bedanya sama job portal? Beda. Kalau job portal, si HR akan ribet. Tapi kalau ini tinggal lihat, oh, sourcing-nya udah di mana? Report ke manajemen, tinggal tahu, oh, yang lagi psychometric evaluation di sini, yang sudah di-interview di sini. Cek ya, semudah ini. Ini udah ada scoring sistemnya semuanya. Tinggal diklik. Oke. Dan Ini semuanya. Ini udah ada semua di sini. Ini juga bagus banget ya. Menarik. Jadi nggak kayak boring gitu. Anyway, kok kalau nanti orang-orang partisipan mau mau menggunakan software itu nanti tinggal ke dreamtalent.com ya? Dreamtalent.id. Oh, dreamtalent.id. Oke. Kalau yang .com-nya Dream Kalau Action. gitu, terima kasih banyak kok. Oke. Thank you so much ko Victor for the Thank demo you so tadi, much, menarik Jess. banget Dreamtalent. Thank you so much bagi partisipan-partisipan yang udah hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat tadi yang udah di-share sama ko Victor. Aku mau mungkin dari ko Victor boleh summarize dulu nih, misalnya 1 atau 2 poin tentang company culture yang mungkin menjadi tips bagi para business owner atau staff di sini untuk bisa dibawa pulang dan dipikirkan.
Hmm, kalau masih baru mulai, ya mulailah dari si culture itu. Karena it's much more easier sebelum perusahaan semakin besar, baru dirapiin culture-nya kalau kita ngomongin culture. Karena kalau topik kita hari ini how to create great company culture, ya jangan langsung maunya instan gitu loh. Langsung maunya great gitu. Berproses aja dulu. Culture-nya sudah ada, udah tahu mau ngapain. Kalau culture-nya sudah ada, cek. Sudah oke belum nih? Sudah dijalankan belum sama pimpinannya dulu? Oke? Dengan cara dikasih data. Kalau di jalan pimpinan, sama semua timnya nggak dijalanin nggak? Baru masuk ke tahap good. Kalau udah good, makanya ada buku kan Good to Great tuh, yang Jim Collins. Kalau udah good to great, sekarang saatnya amazing, itu dia tuh. Jadi start small, start ya fast as soon as possible, baru bisa jadi amazing. Gak ada yang tiba-tiba instan. Gak ada denger webinar tiba-tiba, wah saya bisa bikin great company culture tadi. That's why I'm totally agree with Jessica. Dikasih tahu, ya nggak mungkin tiba-tiba ikut langsung jago. Tapi lucky you yang ikut di sini. Dream Talent menyediakan platformnya. Cuman akses dreamtalent.id. Ada company culture, it's free, lakukan. Oh, udah tahu. Perlu bayar nggak? Nggak usah bayar bahkan. Gitu, Jess. And be amazing ya. Oke, thank you. Thank you so much, Ko Victor. Thank you so much semuanya udah hadir. Thank you Semoga semuanya. next Thank time you for kita having me, bisa Jess. bikin webinar bareng lagi ya, Ko Victor. Yes, yes, yes. Please do, See please you do. again, everybody, in the next session. Have a good night and have a good rest ya. Bye-bye. Thank you. Bye.